Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aquarius ya. Asmara Aquarius, prediksi Asmara Aquarius tahun 2025. Ini general reading, so bisa cocok bisa enggak. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Aquarius ya. Pertama aku akan bacain untuk yang berpasangan atau yang couple. Dan yang kedua aku akan baca untuk yang single. Nanti aku kasih timestamp-nya ya. Oke, nanti aku sematkan ya di kolom komentar. Oke, Aquarius. Asmara Aquarius Januari 2025. Temanya seperti apa? Ya, ini general aja. Asmara Aquarius 2025. Oke, ada Four of Cups. Oke. Ada ini potensi dan tentunya bisa ya bisa enggak juga ya. Nine of Wands, Five of Swords, The Chariot. Oke, Six of Pentacles 1 2 3 5 6. Oke, Aquarius. Jadi kalau lihat nih di 2025 buat kamu yang udah berpasangan atau mungkin bisa aja yang udah menikah. Di sini ada Four of Cups. Entah kamu atau dia nih, salah satu pihak, entah kamu entah dia, kayak di tahun ini lebih banyak mikir hubungan ini bener-bener bakal diseriusi atau enggak gitu ya. Intinya ada ada keputusan yang ini tuh harus dipikirin karena ya ini udah final gitu ya. Jadi kalau iya kalau enggak gitu ya. Dan di sini ada yang menunggu keputusan itu. Jadi maybe kamu yang menunggu atau dia yang menunggu atas keputusan ini. Jadi mungkin ada salah satu pihak tuh yang masih butuh waktu buat mikir, butuh waktu untuk mempertimbangkan segala macem pertimbangan-pertimbangan di dalam hubungan kalian. Bisa faktor internalnya, bisa faktor eksternalnya, bisa kaitannya dengan kemapanan atau finansial, bisa kaitannya dengan mungkin keluarga atau yang lainnya, ya. Oke, Aquarius, dan di sini ada Nine of Wands. Kamu dan dia nih sama-sama kayak mencoba untuk beresin segala macem hambatan, ya, atau mencoba untuk ngechecklist satu persatu dari wishlist atau satu persatu dari goals atau yang harus diberesin atau masalah atau apapun gitu. Jadi di sini ada usaha, kamu ada usaha, dia juga ada usaha. Entah mungkin soal karir, pekerjaan, atau ada hal lain yang masih pengen kamu lakukan di tahun ini, atau ini hal yang udah kamu pengen dari tahun sebelumnya tapi belum kesampaian. Di tahun ini kamu benar-benar pengen melakukan itu sebelum kamu mikir soal pernikahan. Let's say mungkin misalnya traveling ke mana gitu ya, atau mungkin keliling dunia dulu, atau mungkin pergi kemana dulu, atau mungkin ada yang mau sekolah dulu gitu. Jadi ada hal dimana sebelum kita ngomongin soal pernikahan, ini nih harus di checklist dulu nih, harus beres dulu, harus selesai dulu. Kalau misal kamu udah menikah, mungkin ada hal dimana oke nih, kita nggak usah ngomongin stage yang gimana-gimana di hubungan kita, di hubungan pernikahan ini, tapi aku mau ini nih, beresin ini dulu. Misalnya aku mau punya usaha online dulu contohnya, baru kita mikirin soal anak, atau baru kita mikirin beli rumah atau beli mobil gitu ya. Jadi kamu sesuaikan aja dengan kondisi kamu, right? Oke, then ada Five of Swords. Oke, di sini ada pedang 5 ya, gambar pedang 5, ada kupu-kupu. Oke, jadi aku rasa
ya pikiran kamu dan pikiran dia. Kalau ngomongin soal hubungan tentu pengen ada kejelasan clear gitu ya. Cuma mungkin dari pikiran kamu sendiri atau mental atau punya dia gitu ya, itu kayak masih ada yang ganjel gitu. I don't know ini ganjelnya apa, tapi aku rasa mungkin ada beberapa dari kalian ya merasa belum bener-bener yakin nih kalau kamu adalah satu-satunya orang atau sebaliknya yang bakal nanti bisa final sampai misalnya ke pernikahan gitu ya. Jadi kayak entah ini dari perasaan kamu sendiri atau karena kamu melihat perilaku atau sikap behavior dari pasangan kamu ya, sehingga kamu punya pertimbangan seperti ini ya. Oke, The Chariot, Six of Pentacles. Tapi di luar itu tadi, kamu pun dan dia tuh kayak bener-bener mengusahakan supaya hubungan ini tuh tetap langgeng gitu ya. Cuma memang I don't know gitu ya, di dalam hati kecil kamu atau di dalam shadow kamu tuh ada kekhawatiran atau ada ketakutan yang seperti itu ya. Tapi di sini ada usaha bareng, ada perjuangan bareng ya gitu, untuk kesiapan finansial, untuk kesiapan masa depan gitu ya. Jadi entah kalian udah pernah ngebahas ini atau belum, tapi aku rasa beberapa dari kalian udah pengen kayak finalnya kapan gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa tahun ini ya bisa tahun berikutnya atau tahun berikutnya lagi gitu ya. Jadi tidak harus memaksakan gitu ya. Jadi kamu sama pasangan tuh kayak bener-bener udah settle, udah bener, baru kita ngomongin seriusnya gimana gitu ya. Oke, dan Eight of Swords ini ada kemungkinan bisa ya bisa enggak, bisa kamu sama pasangan kamu atau salah satunya di sini nggak tahu ya, tapi ada ini bisa ya bisa enggak, maybe gampang tersulut emosi ya. Jadi hindari mungkin hal-hal yang bikin kalian berdua punya kesalahpahaman ya. Jadi entah kapan ya, sepanjang tahun ini, bisa di awal, tengah, atau akhir gitu ya. Mungkin ada pemicu-pemicu yang bikin kalian cekcok ya. Jadi hindari hal-hal kesalahpahaman. Jika ada hal yang ngeganjel, termasuk yang aku tadi bilang, lebih baik diutarakan aja, dibahas, daripada nanti berasumsi yang enggak-enggak dan akhirnya menimbulkan masalah baru, masalah-masalah yang nantinya bisa menjadi bumerang ya. Oke, ini untuk yang berpasangan, dan kita lanjut untuk yang masih single ya, Aquarius. Asmara Aquarius single 2025, Asmara Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, Aquarius, Four of Pentacles. Oke. Edge of Swords, gimana nih soal asmara nih? Apakah ada peluang-peluang atau seperti apa nih? Ini belum di awal. Nih aku rasa kamu tuh merasa belum layak mendapatkan cinta gitu ya. Jadi mungkin belum layaknya tuh kayak kamu gini, aku kayak gini, bisa nggak sih ada yang orang misalnya gini, aku tuh orangnya masih gini-gini aja, ada nggak sih orang yang bakal suka orang yang seperti aku gitu ya, yang nggak perfect, yang mungkin nggak cantik, nggak ganteng, nggak punya apa-apa. Jadi kamu belum nih, kamu udah ngedon diri kamu, apa bahasanya, bukan ngedowngrade ya. Ya, jadi kamu udah memandang rendah diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu memandang diri kamu rendah, gimana orang lain mau menghargai kamu gitu ya. Jadi kalau kita sendiri aja tidak bisa menghargai diri kita, gimana orang lain bisa menghargai diri kita ya. Jadi kita mau dihargai kita mau dihargai oleh orang lain,
Yang harus kita lakukan pertama adalah kita pun harus menghargai diri kita sendiri nomor satu. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri, kita harus bangga dengan value kita gitu. Kak, gimana kalau kita belum ada value apa-apa nih gitu? Berarti PR-nya di sini, kamu harus fokus untuk upgrade your value ya, gitu. Jadi apa kamu masih mau apa adanya gitu ya? Ya. Enggak kan? Kamu sendiri nggak bisa menghargai diri kamu sendiri, gimana orang lain ya? Ini poinnya di sini, Four of Pentacles. Jadi kamu harus lebih percaya diri. Percaya dirinya dibangun dengan kamu ngebangun value kamu dulu apa gitu ya. Nilai apa yang benar-benar menggambarkan identitas kamu yang mau kamu bangun. Personal branding tanpa gimmick. Jadi pure diri kamu apa adanya aja. Apa adanya tuh bukan berarti kita nge-branding jeleknya kita, terus kita pertahankan kejelekan kita gitu ya, enggak gitu ya. Kita jadi best version yang kita mau gitu. Jadi aku rasa semua orang pasti mau dirinya tuh menjadi orang yang terbaik sesuai versinya ya gitu. Jadi ketika kita di sini belum menjadi versi terbaik kita, tapi kan kita punya nih angan-angan gitu ya. Oke, gue mau nih punya versi terbaik gue nih, misal gue orangnya independen, gue orangnya punya manage waktu yang baik, gue punya intelijensi yang oke gitu ya, gue pendidikan juga oke gitu. Jadi seperti itu, bangun kepercayaan diri kamu, dan kamu harus yakin, kamu harus percaya pada diri kamu sendiri bahwa kamu layak untuk dicintai, kamu layak mendapatkan orang yang sepadan dengan kamu ya. Oke. Dan ada Edge of Sword di sini. Oke, Edge of Sword. Aku rasa ya. Oke, satu lagi nih. Ini. Jadi kamu tuh kayak belum apa-apa tuh takut gagal duluan. Jadi belum apa-apa tuh udah jiper duluan gitu ya. Jadi ketika misalnya kamu ketemu orang gitu, waduh nih nanti aku takutnya dikomentari, nggak dianggap gitu, takutnya nanti gimana-gimana. Jadi kamu harus membangun keberanian kamu dulu nih. Jangan insecure-nya yang dikedepankan, tapi percaya diri. Dan kamu mungkin harus bisa lebih bisa friendly kali ya, atau gimana ya bahasanya. Ya jangan terlalu malu untuk kamu ketemu orang atau kamu beradaptasi atau bergaul. Ini kalau kita ngomongin soal kamu yang single ya gitu, dan butuh pasangan gitu. Jadi ini yang mungkin harus diperbaiki. Dan ini tuh kayak aku tadi tuh sekilas ngerasa bahwa ada kata resiko. Jadi mungkin kamu belum apa-apa, aduh takut nanti resiko gagal, aduh takut nanti nih misalnya mau ketemu orang, aduh resiko nanti belum cocok, aku udah keluarin duit untuk misalnya pergi ke sana, untuk makan ke sana. Please jangan gitu ya. Itu tuh blocking ya. Blocking kamu untuk dapetin pasangan. Jadi kamu belum apa-apa nih, waduh gue harus ngeluarin duit buat nonton nih, gue harus ngeluarin duit buat makan nih, belum kamu udah kayak gini duluan, jiper. Ya mungkin kamu hanya first date and then gak jadi keterusan, atau bahkan kencan pertama aja mungkin belum gitu ya. Jadi ini sih. Oke, dan ada King of Wands, Queen of Wands, Wands ya. Oke, dan di sini aku rasa kamu jangan ragu untuk kayak memulai PDKT duluan atau ngajak kenalan duluan gitu ya. Kamu jangan ragu. Meskipun kamu cewek, kamu gak apa-apa gitu ya. Misalnya kamu ngajak kenalan duluan gitu ya. Kan hanya kenalan kan gitu ya. Selanjutnya terserah Anda. Ya selanjutnya nanti gimana gitu. Asal ya kita memang gak boleh kayak terlalu maskulin, gak gitu ya. Tapi kita kenalan, ngobrol biasa aja tanpa ada ekspektasi ya. Jadi kita berteman aja dengan semuanya gitu ya. Membuka pertemanan dengan banyak orang, kali aja di situ ada yang membuat kamu tertarik, atau ada orang yang tertarik sama kamu, karena di sini ada peluang sih. Jadi aku rasa kamu jangan menutup diri hanya ketemu dengan, atau jangan menutup diri dan atau ansos, atau hanya asik dengan diri sendiri,
Tapi ketika kamu pengen punya pasangan, kecuali memang kamu nggak pengen punya pasangan ya, gitu. Ketika kamu pengen punya pasangan, ya udah kamu mungkin harus lebih open lagi dengan pergaulan, atau mungkin kalau kamu mau bikin sosial media bisa, atau install dating app bisa, ya nggak ada yang salah dimanapun kita kenal gitu ya, asal kamu hati-hati aja gitu ya dengan orang-orang yang mungkin ya cukup waspada karena banyak scam juga. Jadi tapi nggak ada salahnya dari dating apps dan lain sebagainya. Banyak juga kok orang-orang yang kenal dari dating apps. Aku juga pernah punya pacar yang kenal dari dating app. Oh, bukan dating app sih, sosial media. Beberapa kali pernah pacaran kenal dari Facebook, kenal dari sosial media, kenal dari sosial media lah ya. Oke, dating apps juga kayaknya tuh aplikasi pencari teman gitu, sosial gitu ada. Oke, dan King of Wands di sini, right? Oke. Kamu harus lebih sabar aja. Jadi ketika kamu merasa bahwa kok gue nggak ada pacar nih gitu, tapi kamu lupa ada hal yang masih belum beres nih di dalam diri kamu, emosional kamu tuh belum, dan kamu kayak gopo nggak sabar ya. Jangan, relax aja, tapi tetap open gitu ya. Jadi kita nggak buru-buru, kita nggak kejar target, kita let go aja, tapi kita tetap membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang-orang yang mau mendekat kepada kita ya. Oke, ada peluang kok ya, gitu. Ada peluang kamu bisa kenal atau bisa dekat gitu ya. Selanjutnya ya terserah kamu mau ngelanjutin atau enggaknya, terserah kamu ya. Oke, tapi ini tadi sih, kalau ternyata nggak ada nih Kak, nggak ada yang aku taksir, nggak ada yang naksir aku, ya mungkin ini tadi nih, ini yang bikin kamu punya low vibrasi di sini. Jadi harus diberesin. Oke, dan di sini ada Knight of Pentacle dan Knight of Swords, right? Oke, bentar ya. Oke, ini ada beberapa mungkin banyak di sini. Selain kamu perbaiki urusan kepercayaan diri atau personality kamu ya, karakter kamu, di sini juga kamu harus maybe secara status, bukan kita harus punya status sosial gimana, enggak, tapi sesuai versi kamu aja sih, sesuai versi kamu. Jadi kamu ngerasa bahwa aku harus mapan nih, ya udah kamu persiapkan kemapanan kamu ya, gitu. Kita nggak ngomongin soal standar orang lain, enggak ya, kita ngomongin soal standar diri masing-masing ya, gitu. Jadi ketika kamu merasa bahwa oke, gue harus mapan nih secara finansial gitu, ya udah kamu coba untuk mapanin diri kamu gitu ya. Wah, gue harus punya pendidikan yang bagus nih, ya udah kamu sekolah yang rajin gitu ya. Ini sih, jadi bekali juga value kamu tuh nggak hanya kita ngomongin soal personality, emosional gimana ya Kak, karakter, sifat dan lain sebagainya, tapi mungkin ke knowledge kita, skill kita, atau materi kita gitu ya. Jadi aku nggak akan naif gitu ya. Jadi hubungan rumah tangga gitu ya, selain cinta itu harus ada fondasi yang kuat gitu ya. Fondasi yang kuat itu adalah salah satunya nilai finansial ya, gitu. Jadi aku sangat realistis sekali gitu. Jadi selain kita ngomongin soal cinta, selain kita ngomong chemistry, di situ juga ada uang ya, gitu. Dan uang juga salah satu bagian yang penting dalam kehidupan, right, gitu ya. Oke. Knight of Swords di sini ini kebalik. Jadi bentar ya, aku rasain dulu energinya. Oke, jadi gini, kamu kalau ketemu orang nih, jangan keburu judgement dulu, jangan keburu negative thinking dulu atau ilfeel dulu gitu ya. Kan kita belum kenal ini sih, dan belum apa-apa, jangan kamu kayak ini mungkin tanpa kita sadari nih, ternyata kita tuh bikin blocking ke orang lain yang akhirnya orang lain tuh segan untuk mendekat kita. Misalnya kita terlalu judes
gitu ya, atau kita terlalu susah didekati gitu ya. Ya memang ini nggak, ini apa ya, nggak ada salah ya, nggak ada salah, tapi nggak bener juga gitu ya. Ini aku bahasin soal kiss kamu ya gitu, karena memang ada beberapa orang yang nggak apa-apa. Ini untuk orang-orang yang ya konsepnya memang untuk orang-orang yang bisa naklukin aku aja, itu nggak ada salahnya juga gitu ya. Kecuali memang kamu oke, gue tunggu aja nih seberapa ada orang yang bisa menaklukkan aku ya, mungkin beda lagi. Tapi ketika kamu benar-benar menginginkan pasangan ya, aku rasa ini perlu untuk dikoreksi juga ya gitu ya. Meskipun aku orangnya juga jutek dan nggak semua orang bisa apa ya deket sama aku gitu ya, tapi ketika udah deket ya memang aku cocok sama mereka gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa berbaur sama aku, tapi sekalinya berbaur ya enjoy aja gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berteman dengan semuanya, tapi kita lebih selektif aja untuk orang-orang yang circle-nya tuh deket sama kita, yang paling deket sama kita. Apalagi untuk seorang pasangan, untuk suami dan istri ya gitu. Jadi kita harus lebih selektif aja, nggak ada salahnya ya gitu, selektif. Oke, aku rasa cukup Aquarius. Oke, udah jam 12 malam. Semoga masih ada yang nonton ya nanti ya, kalau selesai diedit dan diposting. Oke, thank you Aquarius, sampai ketemu di next video, bye bye.